Shalom, selamat sore pemuda-pemudi Kristen yang ada. Saya yakin dan percaya kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun pada saat ini atau akhir-akhir ini kita sedang mengalami polemik ya, yang bukan hanya kita yang merasakan, tetapi dunia juga merasakan, yaitu karena sakit penyakit, karena COVID. Ya, saya yakin dan percaya walaupun kita sedang menghadapi hal-hal itu, tapi kita masih tetap bertekun di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kita yakin dan percaya, kita imani bahwa Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan. Nah, saat sore hari ini kembali lagi kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengerti, kita mau memahami apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin dan percaya setiap pemuda dan pemudi Kristen yang ada selalu Tuhan lindungi, Tuhan berkati dalam setiap langkahnya, Tuhan jaga, Tuhan tuntun. Nah, sebentar kita akan dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema saat sore hari ini, yaitu tentang tanggung jawab pemuda-pemudi Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga, melindungi, memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa penyertaan-Mu Tuhan selalu turun di atas kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang tanggung jawab Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tanamkan Tuhan di hati kami masing-masing, supaya dapat kami kerjakan, kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah dia berkata turut dan kehendaknya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya. Pada saat sore hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab pemuda-pemudi Kristen yang telah menerima kasih anugerah. Nah, secara umum apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu seperti apa sih? Apa sih yang harus kita lakukan dengan semua tanggung jawab? Nah, saat sore hari ini kita akan membahas pengertian tanggung jawab secara umum. Nah, tanggung jawab secara umum dapat diartikan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang baik maupun yang tidak baik, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan akan sebuah kesadaran dari diri kita masing-masing. Jadi secara keseluruhan, tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai perbuatan atau sikap kepedulian yang tinggi kepada orang atau sesama kita. Nah, itulah arti tanggung jawab secara umum. Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, saya yakin dan percaya setiap kita, orang-orang yang percaya, pasti memiliki tanggung jawab. Entah itu dalam tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab yang kecil. Nah, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-23. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setelah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Nah, di dalam kitab Matius menjelaskan tentang arti tanggung jawab yang dipikul oleh kita. Nah, pemuda dan pemudi Kristen, entah itu tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab yang kecil yang mungkin saat ini kita pegang ya, menurut dari kepercayaan orang kepada kita. Nah, pada saat sore hari ini saya akan bahas 3 hal tentang tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang telah menerima kasih anugerah dari Tuhan. Kita akan bahas poin yang pertama, yaitu tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diperoleh. Nah, mari kita buka di dalam kitab Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Nah, dalam kitab Titus 2 pasalnya yang dalam kitab Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11.
Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, dalam kitab Titus ini menjelaskan tentang keselamatan yang telah nyata, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Pasti ya, yang telah menerima anugerah keselamatan. Tapi apa yang kita lakukan? Terkadang kita masih menyimpang daripada aturan yang ada. Kita tidak mendengarkan. Kita lebih mementingkan kepentingan dari pribadi kita masing-masing, kesenangan kita. Sebagai seorang pemuda-pemudi pasti kita masih mementingkan kehidupan duniawi yang kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita lupa akan kasih karunia yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kebanyakan dari kita semuanya hidup tidak berpadanan atau tidak sejalan dengan firman Tuhan. Sedangkan dalam firman Tuhan banyak sekali mengajarkan tentang kasih ya. Di dalam firman Tuhan banyak mengajarkan tentang kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu lemah lembut, tidak pemarah. Itu adalah kasih yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Kita masih sering atau suka menyimpang daripada apa yang telah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita yang Tuhan telah lakukan. Nah, di sini juga kita akan bahas poin yang kedua, membuang segala dosa atau meninggalkan dosa. Nah, mari kita buka kembali satu ayat firman Tuhan dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, poin yang kedua adalah meninggalkan dosa. Apa sih dosa? Ada yang mengerti nggak dosa itu apa sih? Ya, dosa itu adalah perbuatan yang tidak benar atau yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saat kita tidak beribadah itu masuk dosa nggak? Ya, itu salah satu dosa yang kita lakukan. Karena apa? Kita membiarkan diri kita untuk bersenang-senang di luar, untuk tidak datang di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Itu adalah perbuatan dosa. Senang nggak sih Tuhan dengan perbuatan? Tentu saja Tuhan tidak senang. Sebagai seorang pemudi Kristen, kita ini adalah ujung tombaknya sebuah gereja atau tempat beribadah. Ya, kita ini adalah ujung tombaknya gereja. Karena apa? Pemuda-pemudi itu yang pasti kita akan maju menggantikan orang-orang tua yang sebelum-sebelumnya itu adalah kita. Makanya kita dikatakan ujung tombak. Tetapi jika kita sudah mulai malas-malasan untuk beribadah, sudah sering meninggalkan kegiatan-kegiatan gereja, itu adalah perbuatan dosa yang Tuhan tidak mau. Makanya poin yang kedua ini saya menjelaskan tentang meninggalkan dosa yang ada di dalam kitab Titus 2 pasalnya yang ke-12. Saat kita tidak meninggalkan dosa-dosa itu, karena apa? Karena kita masih mementingkan keinginan kita. Kita telah membiarkan pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah sia-sia adanya. Karena apa? Tuhan telah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Nah, kemudian di poin yang ketiga saya mau berbagi, itu sebagai orang yang telah menerima berkat anugerah keselamatan, Tuhan mau kita memberitakan Injil. Nah, mungkin di poin yang ketiga ini bukan hanya pemuda-pemudi, tapi saya pun masih sama-sama belajar untuk mengajarkan apa sih, memberitakan Injil itu apa sih yang Tuhan mau. Dan kita akan buka kembali dalam kitab Titus 2 ayatnya yang ke-15. Ya. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajibanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, terkadang sebagai seorang pemberita Injil atau biasa kita sebut sekarang gembala, kadang orang memandang sebelah mata ya pekerjaan itu. Karena apa? Banyak orang berkata, pekerjaan seorang gembala ini apa sih, menghasilkan apa sih? Sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, hanya ngomong-ngomong atau cuap-cuap aja di depan orang banyak. Apa sih yang bisa dia hasilkan? Nah, di sini saya mau kita sama-sama belajar mengenal bahwa pemberitaan Injil ini ada suatu perbuatan atau pekerjaan yang sangat mulia.
Karena apa? Karena pemberitaan Injil masuk di dalam 3 poin yang tadi saya jelaskan tentang anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya sebagai pemuda dan pemudi Kristen yang baik, yang saya tahu sebenarnya kita ini mau belajar, tapi terkadang kita memiliki perasaan malu, perasaan grogi, yang pasti menghadap ke orang-orang kita malu. Jadi setiap apa yang ingin kita sampaikan terkadang tidak tersampaikan, tidak tersalurkan. Tapi saya percaya dengan kita mau belajar, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita mau mengenal dan mempelajari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita pasti bisa melaksanakan. Karena memberitakan Injil ini tidak harus kamu pintar bicara, kamu pintar omong ini, menghafalkan ayat ini, ayat itu. Tidak seperti itu. Memberitakan Injil itu kita bisa perlahan-lahan berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukannya dengan pelan-pelan ya, apalagi kita masih dalam proses belajar. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mau belajar pasti Tuhan akan dukung kita, Tuhan akan berjalan buat kita, Tuhan beri kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan yang kita lalui. Nah, terpuji nama Tuhan. Inilah 3 poin yang saya mau sampaikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima, atau pemuda-pemudi Kristen yang telah menerima kasih anugerah dari Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada, kita mau sama-sama belajar, kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah keselamatan, kita juga tidak mau melakukan perbuatan dosa. Saya yakin itu, kita mau melakukan itu semua, tapi di balik semua itu, semua hal tidaklah mudah. Tetapi saat kita mau mengenal dan belajar, saya yakin pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan akan turun di atas kita, dan Tuhan mau kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan telah aturkan dalam kehidupan kita, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan. Nah, saya ingatkan kembali, yaitu dari poin yang pertama, tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kemudian kita meninggalkan dosa, dan yang terakhir, kita harus memberitakan Injil kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, bisa saja orang tua kita. Mungkin mereka kurang atau tidak terlalu yakin sama apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pribadi, tapi saya yakin dengan adanya ini semua, kita bisa berbagi, kita bisa sharing dengan mereka, kita bisa mengenalkan apa sih yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa sih yang telah Tuhan kerjakan, yang Tuhan telah korbankan. Tuhan loh telah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di kayu salib. Itu bukan untuk apa? Untuk menebus dosa kita, umat manusia, dosa kita sebagai orang-orang yang pernah berbuat kesalahan, yang berbuat dosa. Nah, puji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Saya yakin pemuda-pemudi Kristen yang telah menerima anugerah, kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama mengenal Tuhan dalam kehidupan. Nah, kita akan tutup ini dengan doa. Ya, terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah belajar tentang tanggung jawab Tuhan. Kami pemuda-pemudi yang telah menerima kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan turun selalu Tuhan. Biarkan Tuhan kami menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih.